Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Shibai berdiri di ruang dimensi yang berkilauan dengan energi kosmik, mengamati pertarungan antara Tankuton dan Boruto. Kilatan cahaya di sekelilingnya memancar dengan intensitas yang semakin kuat seiring dengan meningkatnya amarahnya. Tatapannya tajam seperti pisau, menembus gambar Tankuton yang masih berkutat dengan Boruto meski Shinjutsu ilusi tingkat tingginya sudah dikerahkan. Kau benar-benar menyia-nyiakan waktuku, Tankuton, gumam Shibai dengan suara dingin yang penuh kemarahan. Dia mengayunkan tangannya ke samping, dan seketika itu juga, gemuruh energi kosmik mengguncang ruangan, membuat beberapa bawahannya mundur dengan ketakutan. Salah satu bawahan Shibai memberanikan diri untuk maju, wajahnya pucat ketika melaporkan, Shibai-sama, tampaknya kekuatan evolusi Jogan milik Boruto semakin kuat. Itu mengganggu rencana kita dan membuat Tankuton kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya. Shibai mendengus, ekspresi wajahnya berubah semakin muram. Jadi bocah itu mulai menunjukkan kekuatannya. Jika Tankuton tidak mampu mengatasinya, maka aku sendiri yang akan menggerakkan pasukan. Kita tidak bisa terus menunggu sementara waktu semakin menipis, ucapnya penuh amarah. Dengan satu gerakan tangannya, Shibai membuka celah dimensi baru. Energi kosmik yang melingkupinya seolah meledak dengan kemarahan, menciptakan gelombang kejut yang membuat seluruh ruang itu bergetar. Persiapkan seluruh pasukan yang tersisa. Aku tidak akan mentolerir kegagalan lagi. Kirimkan mereka untuk mencari Isobu. Kita sudah kehilangan terlalu banyak waktu di sini. Jika mata tabi tidak bisa didapatkan segera, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan lain. Dia menatap bawahannya dengan mata yang bersinar merah seperti bara api, bawa aku kekuatan Isobu, atau kalian akan merasakan amarahku yang sebenarnya. Suaranya bergemuruh, memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan hingga membuat semua bawahannya merasakan ketakutan yang luar biasa. Shibai melanjutkan perintahnya, kali ini dengan nada lebih tegas dan tak terbantahkan. Tidak hanya Isobu. Aku ingin semua target biju yang tersisa dilacak dan ditangkap. Kirim kelompok elit lainnya untuk bergerak ke setiap desa yang menyimpan biju. Mereka harus segera menyerahkan biju atau menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan. Di seluruh dimensi, para prajurit Shibai bergegas mempersiapkan diri, membuka portal-portal dimensi untuk menuju lokasi yang telah ditentukan. Suasana mendadak berubah menjadi penuh dengan hiruk-pikuk persiapan, suara denting senjata, dan aura kekuatan yang memenuhi udara. Para Otsutsuki dan makhluk-makhluk lain yang berada di bawah perintah Shibai bersiap dengan tekad yang membara untuk melaksanakan tugas yang diberikan, tidak berani menunjukkan sedikit pun tanda-tanda keraguan atau ketidakpastian. Sementara itu, Shibai kembali mengalihkan pandangannya, melihat perkembangan pertarungan antara Boruto dan Tankuton. Boruto Uzumaki, kau terus-menerus menjadi duri di dagingku, gumam Shibai dengan suara rendah namun penuh kebencian. Kali ini, aku akan memastikan kau tidak lagi berdiri di jalanku. Kau dan para biju itu akan jatuh ke tanganku. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginanku untuk melampaui segalanya. Saat perintah diberikan dan pasukan mulai bergerak menuju lokasi biju berikutnya, Shibai terus mengawasi, memikirkan langkah-langkah yang akan dia ambil jika pasukannya kembali gagal. Namun satu hal yang pasti, Shibai tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan kekuatan yang dia inginkan, bahkan jika itu berarti menghancurkan semua yang ada di jalannya. Di sisi lain, Boruto masih terengah-engah, napasnya berat setelah bertarung sengit dengan Tankuton. Serangan demi serangan dilancarkannya, dan setiap kali ia merasa berhasil menyudutkan musuhnya, Tankuton selalu muncul kembali seolah tidak pernah terluka. Namun, saat ia mencoba menyerang lagi, tiba-tiba suasana di sekitarnya berubah. Boruto merasa ada yang janggal, udara di sekelilingnya menjadi lebih berat, dan ilusi yang ia kira telah dihancurkan mendadak muncul kembali dengan lebih kuat. Tanpa disadari, Boruto telah terperangkap dalam jebakan yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Sambil menatap tajam ke arah Tankuton yang berdiri di depannya, Boruto menyadari bahwa ia belum benar-benar melawan yang asli. Dengan mata jogannya yang bersinar redup, ia memeriksa cakra Tankuton di depannya dan merasakan sesuatu yang aneh. Tunggu, tidak mungkin, gumam Boruto, napasnya tercekat saat kesadaran mulai menghantamnya. Ini hanya ilusi? Pada saat yang bersamaan, di atas Kumogakure, Tankuton Otsutsuki yang asli muncul dari balik robekan dimensi,
seolah-olah ia baru saja keluar dari dunia yang berbeda. Dengan tenang dan dingin, ia menggunakan Shinjutsu miliknya untuk mengeluarkan mata tabi dari persembunyiannya, menyegel biju tersebut dengan rantai energi khas Otsutsuki. Cakra besar mata tabi bergemuruh di udara saat ia berusaha melawan pengaruh rantai tersebut, tetapi kekuatan Otsutsuki terlalu kuat untuk dilawan. Tankuton mulai menyerap energinya dengan cepat. Boruto yang masih berada di dalam ilusi terjebak dalam kebingungan. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, siapa yang kulawan selama ini? Pikirnya dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi, Tankuton telah mempermainkannya selama ini. Dengan kemarahan yang memuncak, Boruto mencoba memecahkan ilusi itu dengan mengumpulkan cakra dan menggunakan serangan beruntun, namun setiap kali ia berhasil menghancurkan satu ilusi, ilusi lainnya muncul, membuatnya terus-menerus terjebak dalam siklus pertarungan yang tidak ada habisnya. Sementara itu, di Kumogakure, Killer Bee dan para shinobi Kumogakure berjuang mati-matian melawan serbuan pasukan mirip Sumeaka yang jumlahnya tidak terhitung. Serangan dari segala arah membuat para shinobi semakin terdesak. Tankuton yang berada di atas kota hanya tersenyum sinis, menikmati kehancuran yang terjadi. Boruto pasti masih terjebak dalam ilusiku, katanya kepada dirinya sendiri. Sementara itu, aku akan menyelesaikan tugas yang lebih penting. Dengan sekejap, Tankuton memperketat rantai Otsutsuki yang mengikat mata tabi, mempercepat penyerapan cakranya. Suara auman kesakitan dari mata tabi menggema di seluruh Kumogakure, menambah keputusasaan para shinobi yang menyaksikan salah satu biju kuat mereka sedang dirampas. Tidak mungkin, Killer Bee berteriak, berusaha mendekati Tankuton, namun gelombang serangan Sumeaka menghalanginya. Boruto, di sisi lain, semakin frustrasi dalam ilusi yang tidak kunjung hancur. Mata jogannya menyala lebih terang, berusaha mengidentifikasi celah di antara semua ilusi yang mengepungnya. Setiap kali dia berhasil melihat sedikit titik terang, ilusi lain muncul dan mengaburkan pandangannya lagi. Sialan, aku tidak punya banyak waktu. Kumogakure, mata tabi, ucap Boruto lirih, suaranya terdengar putus asa. Meski demikian, ia tidak mau menyerah. Dengan kekuatan penuh dari jogannya dan bantuan Shinjutsu Momoshiki yang ia dapatkan, Boruto berusaha memusatkan cakra untuk melepaskan diri. Dengan suara raungan yang mengguncang dimensi ilusi tersebut, Boruto mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan ilusi yang menyiksanya. Tanah di sekitarnya retak dan bergetar hebat saat energi dari dalam dirinya meledak keluar, menghancurkan sebagian besar ilusi itu dalam sekali serangan besar. Namun, sebelum ilusi benar-benar hancur, ia tiba-tiba terhenti oleh sosok Tankuton yang muncul lagi di depannya. Kau tidak akan bisa keluar semudah itu, Boruto, kata Tankuton, kali ini suaranya bergema seolah datang dari semua arah. Di tengah perjuangan untuk membebaskan diri dari ilusi itu, Boruto menyadari bahwa waktu hampir habis. Mata tabi terus diserap, dan cakra biju itu semakin menipis. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil, teriak Boruto. Ilusi-ilusi Tankuton semakin menekan Boruto, menciptakan lapisan serangan yang seolah tidak ada habisnya. Setiap kali dia menghancurkan satu ilusi, dua ilusi lainnya muncul untuk menyerang dari arah yang berbeda. Boruto berusaha keras menghalau serangan demi serangan, tetapi ia semakin merasa terpojok. Napasnya terengah-engah, peluh membasahi dahinya. Aku harus keluar dari sini, tapi bagaimana caranya, gumam Boruto, frustasi dengan kebuntuan yang dihadapinya. Tiba-tiba, di tengah keputusasaan itu, suara Momoshiki terdengar dari dalam pikirannya. Bocah, kau terlalu banyak membuang waktu dan cakra untuk melawan ilusi yang tidak ada habisnya. Kau harus mengubah pendekatanmu, ucap Momoshiki dengan nada tegas. Boruto terkejut mendengar suara Momoshiki dan menjawab dengan nada terburu-buru, Momoshiki, kalau kau tahu cara keluar dari sini, cepat katakan padaku. Aku tidak punya banyak waktu. Momoshiki melanjutkan, gunakan mata joganmu bukan untuk menghancurkan ilusi, tapi untuk menemukan sumbernya. Cari di mana pusat ilusi Tankuton sebenarnya berada, lalu serang titik itu dengan kekuatan penuh. Boruto mencoba memusatkan pikirannya, tetapi ilusi-ilusi yang terus menyerang membuatnya sulit berkonsentrasi. Aku sudah mencoba mencari, tapi dia terus menyembunyikan energinya, teriak Boruto, merasakan frustasi semakin memuncak. Di saat itu, Uchushi juga turut berbicara, suaranya terdengar lebih tenang dan bijak. Boruto, kau harus menggunakan teknik yang lebih dalam daripada sekadar melihat energi. Rasakan vibrasi energi di sekitarmu. Tankuton pasti meninggalkan jejak di antara semua ilusi ini. Gunakan jogan untuk tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan ruang di sekitar kita. Dengan begitu,
kau akan menemukan di mana dia benar-benar bersembunyi. Mendengar saran tersebut, Boruto menenangkan dirinya dan memejamkan mata sejenak. Ia mengaktifkan Jogannya dengan intensitas yang lebih besar, memfokuskan penglihatannya bukan hanya pada energi semata, tetapi juga pada getaran energi yang halus di sekitarnya. Dengan cara ini, ia mulai melihat adanya pola-pola samar yang terjalin di antara ilusi-ilusi tersebut, seperti benang yang menghubungkan semua bayangan yang ada. Boruto perlahan membuka matanya, dan seketika itu juga, Jogannya menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia dapat melihat sebuah titik energi yang lebih padat dan lebih nyata daripada yang lainnya, tersembunyi jauh di dalam lapisan ilusi. Di sana kau bersembunyi, Tankuton, ucap Boruto dengan suara rendah, penuh tekad. Tanpa ragu-ragu, Boruto mengumpulkan cakra dari dalam tubuhnya, mencampurnya dengan kekuatan Shinjutsu yang dipinjam dari Momoshiki dan Uchushi. Dia membentuk rasengan dengan intensitas yang luar biasa, memusatkan kekuatan pada titik di mana dia mendeteksi Tankuton yang sebenarnya. Rasengan, teriak Boruto sambil menghantamkan serangannya ke arah yang dituju. Serangan tersebut meledak dengan kekuatan dahsyat, meretakkan ruang dan menghapus semua ilusi dalam sekejap. Ilusi-ilusi Tankuton hancur seperti pecahan kaca, lenyap sepenuhnya dari dimensi tersebut. Boruto terhuyung beberapa langkah ke belakang, tetapi ia segera menyadari bahwa akhirnya ia telah keluar dari jebakan ilusi. Di depan matanya, satu ilusi terakhir Tankuton Otsutsuki berdiri dengan ekspresi terkejut, tidak menyangka Boruto bisa menemukan dan menghancurkan ilusi yang rumit itu. Bocah, ternyata kau berhasil menemukan pusat ilusiku. Tapi itu tidak berarti kau bisa mengalahkanku, seru Tankuton dengan marah. Dengan cepat, ia melepaskan serangan balasan, melontarkan tombak energi yang mengarah langsung ke Boruto. Boruto berhasil menghindarinya dengan gerakan cepat, tetapi situasi masih jauh dari aman. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.